Oke, halo guys, selamat datang di tutorial kita. Yang pada hari ini akan membahas mengenai materi pertama di UAS Fisika 2A, yaitu medan gaya magnet. Gue gak mau lama-lama, gue langsung masuk ke materi. Apa itu medan magnet, dan apa hubungannya dengan gaya magnet? Nah, kita ingatkan pada materi elektrostatik bahwa sebuah gaya elektrostatik disebabkan karena keberadaan dari sebuah medan magnetik. Maka dari itu bisa disimpulkan juga bahwa sebuah gaya magnetik itu juga disebabkan oleh keberadaan dari suatu medan magnet. Nah, oleh karena itu gaya magnetik adalah gaya yang disebabkan pada suatu muatan Q ini karena suatu medan magnet yang bekerja pada muatan tersebut. Persamaan dari gaya magnetik pada suatu muatan akibat suatu medan magnetik adalah F sama dengan Q muatan F vektor dengan Q V vektor cross B vektor, atau besar dari gaya ini sama dengan mutlak Q dikali V dikali B sin theta. Theta ini adalah sudut antara vektor V dan vektor B. V ini adalah arah gerak dari muatannya. Oleh karena itu, jika vektor V dan vektor dari B ini atau medannya itu paralel, maka F-nya itu 0. Jadi jika lu punya muatan yang geraknya searah dengan medan magnet tersebut, maka nggak akan ada gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan juga bahwa medan magnet itu nggak akan menyebabkan perubahan pada kecepatan dari suatu muatan. Hanya akan menyebabkan perubahan pada arah gerak dari muatan tersebut, tapi tidak pada besar pergerakannya, as in kecepatan intrinsik dari muatan tersebut. Nah, kan kita tahu bahwa ini bentuknya perkalian vektor kan, ada crossnya. Oleh karena itu pasti dia akan ada arah yang ditimbulkan. Bagaimana kita bisa menemukan arah dari gaya magnet yang bekerja pada muatan? Kita pakai hukum tangan kanan. Jadi kita ambil tangan kanan kalian, ini jari telunjuk, ini adalah jari tengah. Ini versi yang gue pakai ya. Ini versi kalian beda-beda. Terus ini jari-jari lainnya. Terus ini adalah jempol kita. Nah, hukum tangan kanan menyatakan bahwa jari telunjuk kita gunakan sebagai V, yang jari tengah kita sebagai B, dan arah F-nya maka adalah jari jempol kita itu ke atas. Nah, ini berlaku untuk muatan positif. Kalau negatif, maka kita cara ngerjainnya kalau misalnya muatan negatif ya, kita asumsikan awal dia itu positif dulu. Habis selesai dan kita tahu arah geraknya, kita putar balikan arahnya ke bawah. Jadi intinya, kalau muatan kita negatif, berarti arah dari gaya tersebut akan berbalikan dengan arah yang diprediksi oleh gaya tangan kanan. Itu guys, kurang lebih. Oke, ini adalah kurang lebih medan magnet, pembahasan mengenai medan gaya magnet pada suatu muatan. Tapi sebenarnya kalau kita punya satu kawat, misalnya gue punya satu kawat ya, gue close dulu. Misalkan gue punya satu kawat nih,
kawat random ya. Kawat yang ada arus airnya, mengalir arus listrik. Berarti kan di dalam kawat ini itu ada muatan kan. Oleh karena itu, karena kawatnya ada muatan, maka kawat ini juga bisa dipengaruhi oleh suatu medan magnet yang bekerja pada kawat tersebut. Di mana satuannya adalah F vektor sama dengan I L vektor, yaitu vektor dinyatakan arah dari kawat tersebut cross B, atau besaran dari gayanya sama dengan F sama dengan mutlak I L B sin theta, di mana theta ini kembali lagi adalah sudut antar vektor L dan B. Kurang jelas ya. Nah, maka dari itu, kalau kita punya suatu kawat L yang sejajar juga dengan arah medannya, maka kembali lagi F-nya sama dengan 0. Oke, kurang lebih itu saja untuk bahasan medan magnet pada suatu kawat. Nah, sekarang kita udah punya persamaannya kan, F sama IL cross B. Nah, bagaimana kita dengan arahnya juga? Nah, seperti pada soal yang pada kasus pertama, yaitu medan magnet pada muatan, ini juga bisa digunakan dengan gaya tangan kanan, yaitu telunjuk, jari telunjuk, jari tengah, dan jari jempol. Telunjuknya sebagai arah arah L, atau arah dari kawatnya, sebagai B, dan jempol sebagai F. Dan kembali berlaku aturan. Kalau misalkan muatannya positif, maka bukan muatan. Kalau arusnya positif, maka arah gaya akan mengikuti aturan tangan kanan. Tapi kalau misalkan arusnya negatif, maka arah gaya itu berlawanan dengan aturan kanan. Jadi kalau kalian menggunakan soal dengan persoalan arus negatif, maka pertama tentukan dulu arah gaya pada tangan kanan, lalu kalian tinggal balikin arahnya dengan memutarbalikkan vektor-vektornya ke arah negatif. Oke, kan kita udah membahas kasus mengenai kawat yang lurus kan, yang bermuatan. Bagaimana kalau dalam kasus kawat yang bentuknya seperti coil atau loop? Kurang jelas nih. Anggap kita punya satu coil. Di arah masuk di keluar. Jadi dia akan muter berlawanan jarum jam. Dan kita taruh coilnya di suatu medan magnet. Sekarang kita ambil bagian dari kawat tersebut pada bagian kanan. Kita analisis. Pertama dia punya I yang gerak ke sini, B-nya ke sini. Dan kalau kita pakai aturan tangan kanan, ini I sebagai jari penunjuk, B sebagai jari tengah, maka gayanya itu akan berarah ke bawah, F. Nah, sekarang kita ambil bagian kawat yang di sebelah kiri. Kita bikin ulang. Sekarang I-nya ngarah ke kita, B-nya tetap ke arah kanan. Jadi kalau kita analisis dengan gaya tangan kanan, maka gayanya akan berarah ke atas.
F. Nah, kalau kalian lihat, ini kan gaya F ini akan berlaku di sepanjang bagian kawat yang sebelah kiri, yang menariknya bagian ke atas. Sedangkan bagian kanan akan dipengaruhi oleh gaya F yang arah ke bawah. Maka akan muncul suatu momen akan terjadi torsi pada kawat ini yang menyebabkannya muter sepanjang aksis sentralnya. Nah, inilah sebenarnya prinsip cara kerja motor DC seperti yang kalian lihat di misalkan PRD kalian. Ini prinsip kerjanya kurang lebih untuk cara motor kerja. Jadi intinya di dalam motornya akan ada kawat dan akan magnet, dan karena interaksi antara arus kawat dan magnet tersebut maka akan terjadi torsi pada kawat tersebut yang menyebabkannya berputar. Nah, bagaimana kita akan menentukan torsi dari kawat ini dan medannya? Kita ingat bahwa torsi ini sama dengan F atau gaya dikali L, yaitu momen. Nah, dalam kasus medan magnet ini tidak terlalu berbeda, karena medan magnet juga punya suatu momen yang disebut sebagai momen dipol. Sehingga persamaannya itu menjadi torsi vektor sama dengan B kebalik nu, yaitu momen dipol cross B, momen dipol. Nah, bagaimana arah momen dipol? Arah momen dipol itu adalah memiliki arah N, yaitu tegak lurus kawat. Nah, jadi kalau kalian lihat di dalam kasus ini, kalau kita ambil kita mencari momen dipol yang mana ada N, itu tegak lurus dengan kawat. Ini kita momen dipol, dan ini arah dari B-nya ke medannya. Maka dengan aturan kanan akibat cross ini, maka arah dari torsi ini adalah arah torsinya. Dan kembali perhatikan bahwa jika N sama B itu sejajar, maka torsinya 0 karena ini cross, jadi harus tidak sejajar. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita bisa menentukan momen dipol dari suatu kawat beraturan, kawat melingkar? Itu dirumuskan sebagai nu 0 sama dengan N jumlah lingkaran dikali I kali A, yaitu luas loop R vektor. Ini adalah vektor arah yang menyatakan bahwa dipol ini itu akan tegak lurus dengan bidang loopnya, kurang lebih seperti itu. Oke, itulah untuk perihal momen torsi dan momen dipol pada suatu kawat melingkar. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, seperti konfigurasi di atas, kita tahu bahwa momen dipol itu akan menjadi suatu hal yang bernama energi orientasi, yaitu energi pada momen dipol tersebut yang bergantung pada orientasi arah momen dipol dalam medan magnet yang mengaruhinya. Nah, persamaan dari energi orientasi ini adalah U theta sama dengan min nu dot B, atau besarnya sama dengan minus U B
cos theta. Theta adalah sudut di antara arah momen dipol dan B. Nah, kita bisa menentukan arah theta ini untuk menggunakan U0 max dan U min. U max terjadi ketika theta sama dengan 180 derajat. Atau artinya momen dipol dan P itu saling tolak belakang lah ya. Karena cos 180 adalah minus 1, dan karena ada minus di awal persamaannya, jadinya minus 1 atau 1. Nah, itu adalah nilai maksimum dari suatu nilai cos atau sin. Sedangkan untuk umin jadi ketika theta sama dengan 90 derajat, 0 derajat. Artinya B dan mu itu searah. Karena cos 0 dengan 1 dan akibat min di awal persamaan jadi minus 1. Itu terendah dari nilai satu cos. Nah, energi dipol Aku bingung. Dari hal ini yang kita bisa simpulkan adalah bahwa suatu momen dipol itu akan cenderung mencoba mengarah dirinya dengan arah medan magnetnya. Ini adalah prinsip yang bekerja pada magnet, yang menyebabkan magnet itu selalu mengikuti arah dari medan magnet. Itulah kenapa medan magnet itu akan bergerak sendiri ya, karena dipol dari magnet tersebut itu akan berusaha mengorientasikan dirinya dengan arah medan magnet, atau dalam kata lain dia ingin mencapai tingkat energi paling rendah, sama seperti hukum alam semesta secara luas. Nah, kalau misalkan kita akan mencoba mengubah orientasi momen dipol dalam suatu medan magnet, itu kita melakukan suatu kerja eksternal kan. Di mana kerja eksternal ini kita bisa cari dengan U0 akhir final dikurangi dari U0 awal initial. Hasilnya ini U ya, bukan mu. Sudah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys. Jadi dengan sampai materi tersebut kita telah berakhir dalam pembahasan kita mengenai medan gaya magnet pada suatu muatan kawan. Berikutnya kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu medan magnet akibat kawat berarus. Jadi kalau sebelumnya kita meninjau gaya pengaruh medan magnet pada suatu muatan atau kawat, sekarang kita akan meninjau bagaimana suatu muatan atau suatu kawat bermuatan itu akan mempengaruhi keberadaan suatu medan magnet atau menyebabkan keberadaan satu medan magnet malah. Jadi kita akan langsung ke topik